Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu Bapak Haji Budi Ahmad Mansur MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian integrasi karakter dalam pembelajaran tematik. Integrasi karakter adalah proses menanamkan nilai-nilai karakter dalam setiap aspek pembelajaran, termasuk materi, metode, dan interaksi di kelas. Dalam pembelajaran tematik di kelas, khususnya di jenjang SD, integrasi ini dilakukan secara alami melalui tema yang diangkat. Yang kedua, tujuan integrasi karakter dalam pembelajaran tematik. Yang pertama, membangun pribadi peserta didik yang berkarakter kuat. Yang kedua, membentuk sikap positif dalam proses belajar. Dan yang ketiga, menyambungkan nilai-nilai moral dan sosial dengan konten pembelajaran. Nilai karakter utama. Pertama, religius. Nilai ini mencerminkan sikap yang taat beribadah, mencerminkan kedamaian, taat toleran terhadap perbedaan agama, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan serta akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, nasionalisme. Nasionalisme berarti menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Karakter ini tercermin pada rasa cinta tanah air, menghargai keberagaman budaya, menjaga lingkungan, serta taat pada aturan dan hukum. Mandiri. Karakter mandiri menunjukkan sikap tidak bergantung pada orang lain, memiliki rasa percaya diri, tangguh, serta mampu mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan dengan usaha sendiri. Gotong royong. Nilai ini mencerminkan semangat kebersamaan, kerjasama, tolong-menolong, solidaritas, dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Gotong royong juga menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Integrasi Karakter. Komponen RPP yang mendukung integrasi karakter. Yang pertama, tujuan pembelajaran dirumuskan dengan memuat aspek kognitif, afektif atau sikap, dan psikomotorik. Yang kedua, pembelajaran pendahuluan guru menyapa dengan sopan, membangun kedisiplinan, dan menyiapkan nilai-nilai karakter. Inti strategi pembelajaran aktif misalnya diskusi proyek yang mendorong sikap seperti tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. Penutup, replikasi nilai karakter yang telah ditunjukkan siswa selama kegiatan. Yang ketiga, penilaian sikap afektif menggunakan observasi, jurnal, dan penilaian diri atau antar teman. Contoh tujuan pembelajaran dalam RPP, siswa mampu menjelaskan siklus air dengan percaya diri dan menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Yang selanjutnya, praktik mengajar dengan integrasi karakter. Contoh, tema lingkungan bersih dan sehat. Subtema menjaga kebersihan lingkungan. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa. Guru menanyakan kabar dan menanamkan nilai religius serta rasa peduli. Yang kedua, kegiatan inti. Siswa dibagi menjadi kelompok untuk membuat poster tentang menjaga kebersihan. Diskusi kelompok, mendorong kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai pendapat. Guru memfasilitasi tanya jawab yang mendorong siswa berpikir kritis dan jujur dalam menyampaikan ide. Yang ketiga, penutup. Siswa mempresentasikan hasil diskusi,
Guru dan siswa merefleksikan pembelajaran dan nilai karakter yang muncul. Misalnya tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras. Yang keenam, strategi efektif mengintegrasikan karakter. Guru sebagai teladan nilai karakter. Gunakan cerita, lagu, permainan, dan drama yang memuat pesan karakter. Gunakan lingkungan dan masalah nyata sebagai sumber pembelajaran. Lalu refleksikan nilai di setiap akhir kegiatan belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pembelajaran karakter. Evaluasi pembelajaran karakter adalah proses penilaian terhadap perkembangan dan pencapaian nilai-nilai karakter peserta didik. Selama proses pendidikan, evaluasi ini tidak hanya menilai aspek kognitif, tetapi juga efektif dan perilaku yang siswa mencerminkan nilai-nilai karakter, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Di sini ada tujuan evaluasi pembelajaran karakter. Yang pertama, mengetahui perkembangan karakter siswa. Misalkan untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai karakter sudah terbentuk atau berkembang dalam diri siswa. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran karakter. Di sini memberikan masukan bagi guru dalam memperbaiki metode atau pendekatan pembelajaran karakter. Yang ketiga, mendorong siswa untuk lebih sadar dan konsisten dalam berperilaku baik. Contohnya, evaluasi membantu siswa merefleksikan sikap dan perilakunya. Dan yang terakhir, melibatkan semua pihak dalam pendidikan karakter, termasuk orang tua, guru, dan lingkungan sekolah agar mendukung pengembangan karakter. Di sini contoh evaluasi pembelajaran karakter. Yang pertama, observasi perilaku sehari-hari. Contohnya, guru mencatat perilaku siswa di kelas, seperti apakah siswa menunjukkan kejujuran saat ujian atau disiplin saat masuk kelas. Contoh yang kedua yaitu jurnal refleksi siswa. Contohnya yaitu siswa diminta menulis pengalaman atau perasaan mereka terkait nilai karakter. Misalnya tentang bagaimana mereka menerapkan empati kepada teman. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Digunakan untuk menilai persepsi siswa, guru, dan teman sebaya terhadap perilaku karakter yang dimiliki siswa tertentu. Dan yang terakhir, penilaian teman sebaya. Contohnya di sini, teman sekelas menilai sikap dan perilaku satu sama lain, seperti kerjasama dalam kelompok atau sikap tolong-menolong. Dalam pembelajaran karakter, evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai karakter telah tertanam dan tercermin dalam perilaku peserta didik. Berikut adalah aspek yang dievaluasi dan teknik dan instrumen evaluasi observasi. Aspek yang dievaluasi dalam pembelajaran karakter umumnya merujuk pada nilai-nilai karakter utama seperti religius, ketabahan beribadah, bersyukur, toleransi, dan beragama. Yang kedua, jujur, yaitu tidak mencontek, berkata sesuai fakta. Yang ketiga, disiplin. Disiplin yaitu tata aturan sekolah, datang tepat waktu. Yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab contohnya menyelesaikan tugas, menjaga kebersihan kelas. Terus yang kelima, kerjasama atau gotong royong untuk membantu teman aktif dalam kerja kelompok. Yang keenam, sopan santun, bahasa menghormati guru dan teman, menggunakan bahasa yang baik. Yang ketujuh yaitu percaya diri, berani berpendapat, tampil di depan kelas. Yang kedelapan yaitu peduli lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga tanaman sekolah. Teknik evaluasi observasi. Teknik evaluasi dilakukan dengan mengamati langsung perilaku siswa dan berbagai situasi, baik di dalam maupun di luar kelas. Penilaian diri dan penilaian teman. Siswa menilai dirinya sendiri dan teman dalam hal sikap dan perilaku. Digunakan untuk refleksi pribadi dan sosial. 3. Portofolio karakter. Kumpulan bukti siswa menunjukkan nilai karakter, misal catatan proyek, foto kegiatan sosial, refleksi pribadi. Mendokumentasikan perkembangan karakter secara nyata. 4. Wawancara atau catatan anekdot.
Guru mencatat peristiwa unik yang menunjukkan perilaku tertentu. Digunakan sebagai data kualitatif. 5. Refleksi diri. Siswa menuliskan pengalaman atau perasaan mereka terkait nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Misalnya, hari ini saya belajar bekerja sama dengan kelompok, meskipun awalnya saya ingin bekerja sendiri. Refleksi diri dalam evaluasi perkuliahan. 1. Pengertian refleksi diri. Pengertian refleksi adalah proses berpikir kritis dan mendalam tentang pengalaman belajar untuk memahami pencapaian, kendala, dan nilai-nilai yang diperoleh. 2. Tujuan refleksi diri dalam perkuliahan karakter. Menyadari perkembangan pribadi dalam hal nilai-nilai karakter, mengenali tantangan dalam menginternalisasi nilai karakter, mengembangkan kesadaran diri untuk menjadi pembelajar dan pendidik yang lebih baik. 3. Contoh pernyataan refleksi diri mahasiswa. Apa nilai karakter paling berkembang dalam diriku selama perkuliahan ini? Kapan saya menunjukkan sikap tidak sabar atau tidak bertanggung jawab? Apa penyebabnya? Bagaimana saya menerapkan nilai-nilai karakter saat menjadi guru nanti? Di sini saya akan menjelaskan evaluasi perkuliahan oleh mahasiswa. Evaluasi perkuliahan karakter oleh mahasiswa dilakukan untuk menilai efektivitas dosen dalam mengajar dan menanamkan nilai karakter, memberikan umpan balik untuk perbaikan metode pembelajaran, dan melibatkan mahasiswa dalam proses perbaikan kualitas pendidikan karakter. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.